Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifardino Rabila dengan NPM 4523210051. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul integral 1 atau dengan metode Newton-Gregory. Oke, yang pertama di sini ada diferensiasi numerik. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai turunan suatu fungsi menggunakan data numerik atau data diskrit. Nah, metode ini digunakan ketika bentuk persamaan fungsi tidak diketahui atau sulit diturunkan secara analisis. Tetapi nilai fungsi pada beberapa titik telah diketahui. Nah, dalam metode numerik, turunan dihitung melalui pendekatan menggunakan tabel beda atau difference tabel, sehingga hasil yang diperoleh merupakan nilai aproksimasi. Nah, masuk metode Newton-Gregory. Metode Newton-Gregory merupakan salah satu metode diferensiasi numerik yang digunakan untuk menghitung nilai turunan berdasarkan data yang memiliki interval sama atau equal spacing. Nah, metode ini berasal dari rumus interpolasi Newton-Gregory yang kemudian diturunkan sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai turunan pertama suatu fungsi. Nah, syarat penggunaan metode Newton-Gregory adalah yang pertama, data memiliki interval yang sama. Yang kedua, nilai fungsi diketahui pada beberapa titik. Yang ketiga, data disusun secara berurutan. Kemudian metode Newton-Gregory dibagi menjadi dua, yaitu Newton-Gregory forward dan backward. Nah, masuk yang pertama, yaitu Newton-Gregory forward. Newton-Gregory forward digunakan apabila titik yang akan dicari nilai turunannya berada di dekat titik awal data. Misalnya data dimulai dari x0 dan nilai yang ingin dicari adalah x sama dengan 0,2 atau x sama dengan 0,3. Maka metode paling sesuai yang digunakan, metode ini paling sesuai digunakan. Nah, kemudian rumus turunan pertama Newton-Gregory forward adalah f aksen xs sama dengan 1 per h dikali forward f0 ditambah 2s min 1 dibagi 2 faktorial dikali forward pangkat 2 f0 ditambah 3s pangkat 2 dikurang 6s plus 2 dibagi 3 faktorial dikali forward 3 f0 ditambah dan seterusnya. Oke, selanjutnya kebalikannya yaitu Newton-Gregory backward. Newton-Gregory backward digunakan apabila titik yang dicari berada di dekat titik terakhir data. Metode ini menggunakan tabel beda mundur atau backward difference. Nah, rumus turunan pertamanya ini berbeda dari yang forward. Nah, bedanya itu di sini rumusnya f aksen xs sama dengan 1 per h dikali backward f min 1 plus 2s plus 1 per 2 faktorial dikali backward pangkat 2 f min 2 plus 3s2 plus 6s plus 2 dibagi 3 faktorial dikali backward pangkat 3 f min 3 plus dan seterusnya. Jadi perbedaan dari keduanya rumusnya itu yang di sini tuh menggunakan min plus untuk pembagiannya. Nah, di sini menggunakan plus semua. Nah, perbedaan forward dan backward, yang pertama forward menggunakan beda maju, jika backward menggunakan beda mundur. Kemudian untuk forward cocok untuk di titik awal data. Nah, untuk backward cocok untuk di titik akhir data. Kemudian forward menggunakan x0, untuk backward menggunakan xn. Nah, forward nilai s sama dengan x min x0 dibagi h. Untuk backward nilai s sama dengan x dikurang xn dibagi h. Nah, kelebihan dan kekurangan metode Newton-Gregory. Yang pertama kita masuk ke kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama yaitu mudah diterapkan pada data diskrit
Kemudian perhitungan cukup sederhana, kemudian cocok untuk data berinterval sama, kemudian dapat digunakan untuk mencari nilai turunan tanpa mengetahui bentuk fungsi. Kemudian masuk ke kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat digunakan jika interval data tidak sama. Kemudian yang kedua, ketelitian bergantung pada banyaknya data. Kemudian kurangnya akurat apabila titik yang dicari terlalu jauh dari daerah interpolasinya. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Di sini studi kasusnya itu menghitung laju kenaikan suhu air saat air sedang dipanaskan. Jadi pengamatan kenaikan suhu airnya itu setiap 5 menit. Nah, untuk tabelnya itu yang pertama ada waktu dalam menit, dia menjadi nilai X. Kemudian ada suhu dalam derajat Celcius, dia menjadi nilai Fx. Nah, untuk nilai X nya yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Untuk nilai Fx nya 25, 31, 38, 46, 55, 65, dan 76. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungannya. Oke, tadi kan sudah diketahui nilai X dan Fx nya sudah saya terapkan. Sini ini pertama kita pakai metode backward dulu. Nah, nilai Fx-nya sudah saya terapkan, nilai X dan Fx-nya, kemudian perhitungan dari forward Fx-nya, dari backward Fx-nya, ini nilai D6 dikurang D5 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai backward pangkat 2 Fx-nya, nilai E7 dikurang E6, seterusnya. Untuk nilai backward pangkat 3-nya F8 dikurang F7. Kemudian untuk backward 4-nya, pangkat 4-nya G9 kurang G8. Untuk backward pangkat 5-nya ini kita H10 dikurang H9, terusnya sama. Untuk backward pangkat 6-nya kita mengkurangkan I11 dikurang I10. Dikarenakan ini backward, maka nilai yang kita gunakan adalah nilai yang paling bawah. Nah, oke, kita lanjut ke langkah kedua. Di langkah kedua ini XS-nya 28. Kenapa 28? Jadi kita coba penambahan suhu ini di 28 di waktu 28 menit itu berapa? Oke. Jadi nilai XI-nya kita ambil dari nilai X, sudah kita masukin. Kemudian mencari nilai H-nya, itu rumusnya X2 dikurang X1, yang mana C18 dikurang C17, maka hasilnya 5. Kemudian untuk nilai S-nya yaitu XS dikurang XI dibagi H. Nah, untuk rumusnya itu C15 dikurang C23, karena kan ini kan mencari 28 dan ini backward, jadi titik akhir paling dekat, makanya kurangnya 30. Jadi terus dibagi si nilai XS-nya, XS dikurang nilai XI-nya dibagi nilai H-nya, ke hasilnya minus 0,4. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, sudah dapat nilai yang ini, yang tadi sama seperti di atas. Kemudian langkahnya adalah sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama kita mencari nilai 1 per H. Kita dapat nilai 1 per H-nya itu adalah 0,2, yang mana 1 dibagi nilai H-nya 5. Jadi 1 dibagi 5, 0,2. Kemudian kita mengambil nilai backward yang pertama, yaitu ini yang sudah saya katakan tadi. Kita mengambil, karena ini backward, kita mengambil nilai paling bawah. Kemudian masuk ke rumusnya, 2 kali S plus 1 dibagi 2 faktorial sesuai dengan rumus tadi. Kemudian untuk yang untuk backward pangkat 2 nya kita mengambil rumus yang paling bawah, dia 1. Terus kemudian dikali. Nah, kita lanjut ke rumusnya yang tadi sudah dijelaskan, 3 kali S pangkat 2 ditambah 6 kali S plus 2 dibagi 3 faktorial. Kemudian di sini kita mengambil nilai selanjutnya backward pangkat 3 nya,
terus masukkan rumus seperti tadi, rumus yang sudah dijelaskan, dan masukkan rumus mengambil nilai backward pangkat 4-nya, dan memasukkan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita mengambil nilai backward pangkat 5-nya untuk 0, dan masukkan rumus perhitungannya 6 kali S pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai terakhir kita untuk backward pangkat 6 nya kita mengambil dari nilai ini. Nah, untuk rumus hasilnya kita menghitung nilai dari 1 per H-nya, kita kalikan dengan nilai dari backward yang pertama, kemudian ditambah rumus yang pertama dikalikan dengan nilai backward kedua, kemudian selanjutnya rumus yang kedua dikalikan dengan backward pangkat 3-nya, dan seterusnya seperti itu hingga mendapatkan hasilnya yaitu 2,22. Nah, hasil akhirnya 2,22. Jadi pada saat di menit ke-28 nilai fx yang terjadi hasilnya itu 2,22 atau 2,22 derajat Celcius. Nah, itu nilai yang kita dapat di waktu 28 menit. Selanjutnya kita masuk ke yang forwardnya. Nah, forwardnya itu kan kebalikan dari backward, maka nilai yang kita ambil itu tadi kan nilai paling bawah. Nah, sekarang nilai yang kita ambil tuh nilai yang paling atasnya. Oke, ini masih sama seperti tadi. Kita masuk ke langkah 2-nya. Nah, di sini saya ingin melihat pertambahan waktunya, melihat kenaikan derajat Celciusnya itu di menit kedua. Nah, jadi nilai XS-nya adalah 2. Yang sebelumnya kan 28, yang sekarang 2. Nah, kemudian kita di sini mencari nilai H-nya seperti tadi rumusnya. C 18 kurang C 17. Kemudian kita mencari nilai XS ya. Nah, dikarenakan ini forward, jadi kita tuh melihat nilai paling atas terdekat dari 2, yang mana itu 0. Jadi rumusnya adalah 2 dikurang 0 dibagi 5, maka kita mendapatkan hasil 0,4. Lanjut ke langkah 3-nya, karena kan ini nilai sudah kita dapat dari yang atas ini. Oke, selanjutnya sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi di PPT-nya, ini sesuai rumusnya, dan di sini tuh sama seperti tadi, cuma bedanya itu di sini tuh rumusnya ini tuh yang pertama itu kan ini karena ini forward, jadi dia tadi kan plus, jadi diubah kita jadi min. Kemudian nilai yang ini, nah ini rumusnya kita ubah jadi min, kemudian plus, yang tadi kan plus semua seperti itu. Ini juga kita ubah jadi min plus min seperti itu, dan seterusnya. Nah, dan ini tidak lupa mengambil nilai data paling atas. Ini juga kita mengambil nilai paling atas karena kan ini forward. Ini data paling atas, oke, dan seterusnya. Nah, untuk hasil sama seperti tadi, nilai si 1 per H-nya kita kali dengan nilai forward yang pertama, kemudian kita tambah nilai dari rumus yang 2 dikali S-1 dibagi 2 faktorial dikali dengan rumus forward pangkat 2-nya, kemudian ditambah
dengan rumus 3 kali S pangkat 2 dikurang 6 kali S plus 2 dibagi 3 faktorial dikali dengan rumus forward pangkat 3 fx-nya dan seterusnya, maka mendapatkan hasil 1,18. Jadi untuk hasil ini di dalam waktu 2 menit kita mendapatkan 1,18 derajat Celcius dalam waktu 2 menit. Nah, ini nilai yang kita dapat untuk yang bagian forwardnya. Nah, baik, untuk selanjutnya setelah perhitungan tadi sudah menggunakan Excel, selanjutnya kita lanjut menggunakan GNU Octave. Nah, untuk kode yang pertama di sini kita memasukkan nilai X dan Fx sesuai dengan data yang di Excel tadi. Kemudian kita masukkan nilai XS-nya. Setelah itu masuk ke langkah pertama. Kemudian di sini ada untuk menghitung nilai H-nya. Terus di sini untuk menghitung rumus nilai X-nya, nilai S-nya, rumusnya XS min X, terus berkurang N per H. Kemudian di sini ada N-nya, length F. Kemudian di sini ada D sama dengan zeros N, N. Dan di sini D titik 2,1 sama dengan F aksen. Itu nilainya. Kemudian di sini ada rumus for, yaitu J sama dengan 2 titik 2 N, for I sama dengan N titik 2 min 1 titik 2 J. Kemudian D buka kurung I, J sama dengan D I, J min 1 dikurang D I min 1, J min 1 dan N. Nah, terus kita masuk ke tabel mundurnya. Nah, di sini ngambil data yang terakhirnya karena kan ini backward. Kemudian di sini masuk ke langkah keduanya. Di sini ngeprint nilai yang sudah dihitung tadi di sini, nilai H sama nilai S-nya. Kemudian masuk ke langkah 3. Di sini memasukkan rumusnya, rumus dari A1 sampai A6, kemudian menyampaikan hasilnya sesuai dengan rumus yang di Excel tadi. Kemudian di sini hasilnya mencetak nilai dari 1 per H, kemudian nilai dari A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Kemudian di sini menghitung nilai jumlah dalam kurungnya, dan di sini menghitung print laju kenaikan suhunya, hasil dari perhitungannya. Dan ini untuk visualisasinya. Kita coba run. Nah, ini untuk visualisasinya. Ini si titik evaluasinya. Nah, ini hasil runnya. Di sini ada tabel beda mundur sesuai dengan yang ada di Excel tadi, dan kita ngambil paling bawahnya dikarenakan ini backward. Dan sini nilai H-nya dan nilai S-nya. Dan di sini hasil perhitungannya. Dan di sini hasil jumlah dalam kurungnya, dan ini hasil akhirnya di 2,22 derajat dalam 28 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang forward. Yang forward juga kurang lebih sama rumusnya, tetapi XS-nya kita ubah menjadi 2 karena kan kita ingin melihat dalam 2 menit. Ini rumusnya masih sama seperti tadi. Nah, yang agak berbeda tuh di rumus di sini, yang mana for J sama dengan 2.n dan for I sama dengan 1.2 n min J plus 1. Kemudian D I, J sama dengan D I plus J di J dikurang 1 min D buka kurung I, J min 1. Kemudian di sini pilihkan tabel beda majunya. Kan mundur, sekarang maju karena ini forward. Kemudian di sini ngeprint hasil dari perhitungan nilai H sama S-nya. Kemudian di sini masuk
di rumus langkah ketiga perhitungannya sesuai dengan Excel tadi, dan ada hasil juga. Dan di sini ngeprint si 1/H-nya, kemudian variabel A1, A2, A3, A4 sampai A6, dan di sini ngeprint hasilnya. Dan ini untuk visualisasinya. Kemudian kita coba jalankan. Nah ini titik evaluasinya ada di sini karena 2 menit. Kita silang dulu. Kemudian ini tabel beda majunya kita ambil dari yang paling atasnya. Nah terus di sini ada nilai H-nya 5, nilai S-nya 0,4, hasil perhitungannya di sini 1/H-nya 0,2, LTF2 nya hasilnya 6. Kemudian di sini ada hasil dari laju kenaikan suhu pada menit kedua, yaitu 1,18 derajat Celcius per menit per 2 menit, maksudnya dalam 2 menit. Nah jadi hasilnya sama seperti yang di Excel tadi. Nah jadi berikut penjelasan singkat tentang metode Newton-Gregory dan studi mengambil dari contoh studi kasus sehari-hari. Ya, sekian penjelasan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.